Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pembelajaran kelima dari tema 1, subtema 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tentunya kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang negara-negara anggota ASEAN beserta karakteristiknya. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar kondisi geografis atau kondisi alam dari masing-masing negara anggota ASEAN. Jadi, disimak baik-baik ya penjelasannya. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis, dengan curah hujan yang tinggi dan suhu udaranya yang panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutannya menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar, bagian utara yang beriklim lain, yaitu beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut memberikan banyak manfaat terkait sumber daya alam, di antaranya ikan dan hasil laut lainnya. Kemudian dimanfaatkan sebagai jalur transportasi air. Selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata dan juga di dalamnya kaya akan bahan tambang seperti minyak dan juga gas. Indonesia. Berdasarkan letak geografis ASEAN, Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan negara kepulauan terbesar di dunia yang dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga membuat cuaca di daerah ini menjadi tropis. Indonesia memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, tetapi sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni yang menyebar di sekitar khatulistiwa. Malaysia. Wilayah Malaysia terdiri dari dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan, yaitu Malaysia Barat di Semenanjung Malaka dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan. Malaysia Barat meliputi bentukan pegunungan, sedangkan Malaysia Timur memiliki wilayah yang sempit, berawa-rawa, dan sungai-sungai pendek serta berkelok. Singapura. Berdasarkan letak geografis ASEAN, Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Negara ini terdiri dari 63 pulau, termasuk daratan Singapura. Kondisi alam di negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi masih terdapat beberapa tempat yang memiliki perbukitan. Luas wilayah Singapura hampir sama dengan wilayah kota Jakarta. Brunei Darussalam. Berdasarkan letak geografis ASEAN, Brunei Darussalam merupakan negara yang terdiri atas dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah sekitar Brunei dikelilingi oleh Malaysia. Wilayah barat berupa dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai di bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Brunei beriklim tropis dengan suhu dan kelembaban yang tinggi, serta sinar matahari dan hujan lebat sepanjang tahun. Filipina. Berdasarkan letak geografis ASEAN, Filipina merupakan negara kepulauan, sama seperti Indonesia. Filipina memiliki garis pantai sepanjang 36.289 km pangkat 2 yang menjadikannya sebagai negara garis pantai terpanjang kelima di dunia. Filipina memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Negara ini juga dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Thailand.
Di sebelah utara terdapat deretan pegunungan dan titik tertingginya berada di Doi Itanon. Di sebelah timur laut terdiri dari hamparan korat yang dibatasi di timur oleh Sungai Mekong. Sementara di sebelah selatan Thailand terdapat tanah genting kera yang melebar sampai ke semenanjung Melayu. Wilayah tengah didominasi oleh lembah Sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar dan mengalir ke Teluk Thailand. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa daratan rendah berada di daerah aliran Sungai Chao Phraya. Laos. Berdasarkan letak geografis ASEAN, Laos merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah perairan laut. Namun Laos memiliki lembah sungai yang subur, yaitu lembah Sungai Mekong, sehingga banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, pisang, kopi, jagung, dan tembakau. Sebagian besar wilayah Laos didominasi oleh daerah perbukitan dan pegunungan yang tertutup hutan lebat, sehingga banyak menghasilkan kayu. Vietnam. Vietnam merupakan negara yang terdiri dari 5 wilayah berdasarkan letak geografis ASEAN. Berikut 5 wilayah Vietnam berdasarkan letak geografisnya. Yang pertama, daerah pegunungan utara. Kedua, delta Sungai Merah. Yang ketiga, deretan pegunungan Annam yang menghubungkan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Keempat, garis pesisir pantai yang sempit di antara deretan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Dan yang terakhir, delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Myanmar. Myanmar merupakan negara yang terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara sampai ke selatan. Ada 3 rantai pegunungan yang dibagi dalam sistem sungai di Myanmar, yaitu Sungai Irrawaddy, Salween, dan Sitaung. Sungai Irrawaddy merupakan sungai terpanjang di Myanmar. Sebagian besar penduduk Myanmar tinggal di lembah Irrawaddy, letaknya di antara Rakineyoma dan dataran Shan. Dan yang terakhir adalah negara Kamboja. Kamboja memiliki bentuk negara yang menyerupai piring. Kondisi geografis yang menarik di Kamboja adalah adanya dataran lakustrin yang terbentuk akibat banjir di Tonle Sap, sedangkan bagian tepi terbentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh Sungai Mekong. Sampai saat ini, Sungai Mekong menjadi sungai terpenting di Kamboja. Sekarang kerjakan latihan berikut. Pilihlah 2 negara anggota ASEAN. Kemudian dari 2 negara tersebut, carilah persamaan dan perbedaan dari sisi kondisi geografisnya. Tuliskan pada diagram Venn seperti pada gambar. Bagaimana penjelasan Ibu Guru tadi? Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan dan bisa menambah wawasan kalian. Nah, ingat ya, jika ada hal-hal penting yang perlu kalian catat, dicatat di buku catatan kalian agar kalian bisa membuka kembali untuk kalian pelajari. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.